kita sudah membaca 3 huruf. Dan itu adalah ganjarannya 30 kebaikan. Bagaimana seandainya sehari kita membaca 1 lembar Al-Quran. Atau mungkin bolak-balik 1 lembar Al-Quran. Atau bagaimana kalau kita membaca 1 ayat. Bagaimana dengan 1 juz. Bagaimana dengan berjuz-juz Al-Quran kita baca. Otomatis ganjarannya begitu besar. Dan inilah artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang takut kepada Allah, senantiasa ia membaca surat-surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis ketika seorang bawahan begitu takut kepada atasannya, ia akan senantiasa membaca surat-surat aturan, surat-surat keputusan, segala alur tata kerjaan ada acuannya, dan itu menjadi acuan dia. Begitu juga kita orang-orang yang beriman, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita membaca aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua tertuang dalam Al-Quran, dan takut kepada Allah, takwa kepada Allah salah satu bentuknya adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, definisi takut kepada Allah, kata Imam Ali karramallahu wajhah adalah wal qanaatu minal qalil, merasa qanaat, merasa cukup dengan yang sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sesuatu yang sedikit, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dengan yang sedikit itu kita bersyukur, apalagi dengan yang banyak yang Allah berikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur atas apa yang telah kami berikan, walaupun itu sedikit, la azidannakum, niscaya pasti akan kami tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufur nikmat, kalau dikasih sedikit lupa kepada Allah, bagaimana dengan yang banyak? Oleh karena itu mungkin pantas di antara kita ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah. Namun Allah tunda permintaan kita. Ketika kita meminta pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memiliki kadar, memiliki ukuran terhadap seseorang. Mungkin seseorang ini ketika doanya dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya pasti dia lupa kepada Allah. Maka Allah tunda doanya, nanti diberikan di hari kiamat. Sungguh beruntung bagi kita seandainya apa yang kita minta masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita terima di alam kubur. Nanti akan kita terima di hari kiamat. Sungguh bergembira seharusnya kita. Karena apa? Nanti akan kita dapatkan di alam kubur di hari kiamat. Kalau seandainya apa yang sudah Allah berikan kepada kita begitu banyak, maka itu adalah persekot dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bandingkan kalau persekotnya aja begitu besar. Banyak di antara kita yang rizkinya luar biasa, melimpah ruah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, persekot dari Allah. Persekotnya saja sudah begitu kaya raya. Bagaimana nanti yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat kata Sayyidina Ali, bahwa takwa kepada Allah adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri menghadapi hari esok, yakni alam kubur. Mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya kalian ini, sesungguhnya kita ini, semuanya di alam dunia, kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kita saling berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling berlomba-lomba menuju kematian.
Para hadirin sidang Jumat yang mulia, sering